Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya dapat mengikuti ujian kali ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar kita dari lembah kegelapan menuju tempat yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Feni Febriani dengan NIM 2001030005 dari kelas BKI 4A IAIN Palopo. Baiklah, langsung saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Bila saya bertanya kepada Anda sekalian, surah apakah yang selalu kita baca dalam salat-salat kita? Saya yakin Anda semua pasti bisa menjawabnya, yaitu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surat yang sangat agung dan mulia, namun sayang banyak di antara kita yang tidak menyelami kandungan maknanya. Oleh karena itu, sekilas saya ingin menyampaikan tentang salah satu isi kandungan di dalam surah yang mulia ini. Ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini mengandung beberapa macam tauhid. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala semesta alam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua untuk mengimani bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala semata pencipta, pemberi rezeki dan mengatur alam semesta. Namun Anda harus tahu juga bahwa sekedar meyakini tauhid ini, sekedar mempercayai bahwa hanya Allah lah sang pencipta, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki dan mengatur alam semesta, belum memasukkan kepada kita agama Islam. Oleh karenanya, orang-orang kafir dahulu yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun meyakini bahwa Allah lah pencipta langit dan bumi. Wa in sa'altakum man khalaqus samawati wal ardi yaquluna Allah, yang artinya seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Quran surah Luqman ayat 25. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, yang artinya Allah adalah zat pengasih dan penyayang dan raja pada hari pembalasan. Dalam kedua ayat ini, Allah ingin mengajak kepada kita untuk mengimani tentang nama dan sifat-sifat Allah yang indah. Maka kewajiban bagi kita semua untuk menetapkan semua nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang layak bagi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupainya dengan makhluknya dan tanpa memalingkan maknanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Laisa kamislahu syai'in wa huwas samiul basir, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Asy-Syura ayat 11. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau
hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ayat ini mengajak kepada kita semua untuk hanya menyerahkan seluruh macam ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdoa kecuali kepada Allah. Kita tidak menyembelih kepada hanya kepada Allah. Kita tidak akan menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang karenanya lah Allah menciptakan kita semua. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tauhid inilah yang menjadi tujuan pokok kepada Allah mengutus para nabi dan rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an abi Abdullah wa jaza libun qaum. Kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh macam ibadah kita berikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia, baik dia wali, kuburan, bebatuan, dan sebagainya. Baiklah, itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan. Wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.